Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat berdirinya pesantren. Pondok Pesantren Taman Bunga didirikan oleh seorang kiai yang bernama lengkap Kiai Haji Apik pada tahun 2002 Masehi, yang mana beliau merupakan pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Taman Bunga. Pondok Pesantren Taman Bunga merupakan salah satu pesantren yang secara kultural berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, sedang secara politis bebas aktif dan non-partisan. Berlokasi di Jalan Simpang 3 Konyileh, Dusun Lot Polot, Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pondok Pesantren Taman Bunga awalnya merupakan lembaga pengajaran Islam dengan format salaf murni dengan sistem pengajian sorogan dan wotonan atau bandongan. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Taman Bunga tidaklah mengalami kemunduran, justru menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu pondok pesantren yang terus berkembang. Kebutuhan masyarakat akan adanya jenjang pendidikan formal semakin tidak terhindarkan lagi. Banyak putra-putri Desa Kacok yang ingin mengenyam pendidikan formal harus menempuhnya di luar Desa Kacok. Atas dasar itulah, didukung pula dengan antusiasme masyarakat dan kesamaan visi dan misi Kiai Haji Apik beserta Dewan Guru dalam rangka memajukan dan mengembangkan lembaga pendidikan di Desa Kacok. Kondisi Pondok Pesantren Taman Bunga, jika dulu hanya dikenal sebagai pendidikan tradisional, sekarang tidak lagi. Saat ini Pondok Pesantren Taman Bunga telah memberikan wajah pendidikan yang mampu mengintegrasikan antara keilmuan agama dan keilmuan umum. Banyak dari kalangan santri yang mampu menorehkan prestasi baik di bidang ilmu agama maupun ilmu umum. Itu menjadi bukti bahwa Pondok Pesantren Taman Bunga telah mampu bersaing dengan ragam bentuk pendidikan lainnya. Adapun satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Taman Bunga saat ini terdiri dari pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal yaitu PAUD Miftahus Sudur, Raudatul Atfal Miftahus Sudur, SMP plus Al-Madani, dan SMK plus Al-Madani. Pendidikan non-formal yaitu TPQ Al-Maidah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dan Wusto Miftahus Sudur, metode cepat baca kitab kuning Al-Miftah Lil Ulum, dan Amsilati, serta kursus teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Sarana dan prasarana cukup memadai, ruang kelas putra dan putri, asrama santri putra dan putri, tempat ibadah, ruang konveksi, ruang laboratorium komputer, serta ruang auditorium pesantren data santri dan guru. Santri saat ini berjumlah 128 orang, laki-laki 68 orang, putri 60 orang, guru saat ini berjumlah 22 orang, laki-laki 14 orang, perempuan 8 orang. Unit usaha dan planning usaha ke depannya. Pengurus Kopontren Al-Madani telah menyusun program kerja tahun 2025. Menetapkan kebijakan, arah, sasaran serta target yang ingin dicapai sebagai berikut. Bidang organisasi dan manajemen. 1. Menyempurnakan SOP dan mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung pengadministrasian data yang lebih baik. 2. Meningkatkan dan menjaga citra baik Kopontren Al-Madani. 3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi pengurus. 4. Melengkapi sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan keuangan Kopontren. 5. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi pembina terkait dan koperasi, serta badan usaha lainnya. 6. Menambah jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan Kopontren. 7. Meningkatkan kinerja pengurus agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dengan hasil yang maksimal. 8. Membuat profil usaha Kopontren dan menyebarluaskan berbagai informasi tentang fasilitas dan aktivitas Kopontren. Bidang usaha. 1. Meningkatkan dan menambah jaringan usaha dengan membuka usaha baru. 2. Mengembangkan produk baru, jasa pelayanan dan perdagangan umum. 3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan, agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat memperkecil resiko. 5. Meningkatkan pelayanan pembiayaan, bidang keuangan dan permodalan. 1. Menjaga dan merawat aset Kopontren. 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan agar terjaga dengan baik. 3. Menyusun data-data perkembangan usaha untuk bahan evaluasi. 4. Menyusun laporan keuangan berupa posisi laporan keuangan dan SU secara periodik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan secara tepat waktu. Pendanaan. Sebagai suatu badan usaha, Kopontren Al-Madani dalam menjalankan usahanya harus tetap memiliki modal biaya. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk penambahan modal usaha Kopontren Al-Madani kurang lebih 50 juta rupiah. Dengan rincian. 1. Penyediaan alat kerja, rak besi, etalase display, scanner kasir. Biaya sekitar 15 juta rupiah. 2. Belanja bahan habis pakai atau stok awal barang berupa sembako snack, alat tulis, perlengkapan harian, perlengkapan busana ibadah santri, perlengkapan seragam sekolah, dan lain-lain. Biaya sekitar 20 juta rupiah. 3. Biaya operasional produksi, pembelian plastik, label harga, pengemasan. Sekitar 10 juta rupiah. 4. Biaya rehabilitasi sarana, pengecatan gudang dan toko, 2.500.000 rupiah. 5. Biaya administrasi dan pendukung, 2.500.000 rupiah. Dengan harapan, semoga dengan adanya bantuan inkubasi bisnis pesantren tahun 2025 ini, mohon dengan hormat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia,
lembaga kami ditunjuk sebagai penerima bantuan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.